Sejarah wilayah Kecamatan Pulo Gadung di era kolonial beserta peninggalannya. Nama Pulo Gadung sudah dikenal di era VOC Ski Belanda. Pulo Gadung adalah salah satu pemukiman pasukan pribumi pendukung militer VOC Belanda yang berasal dari Melayu. Pulo Gadung kemudian menjadi pusat perdagangan yang penting di daerah aliran sungai. Sunter, Kampung Pulo Gadung menjadi sangat terkenal sejak dibangunnya jalan tol air dari kota, Stad, Batavia ke Kampung Pulo Gadung, Sungai Sonter. Dalam perkembangannya di Kampung Pulo Gadung dibentuk LAN, lahan partikelir. Kanal Sunter ini dibangun tidak diketahui secara pasti. Paling tidak pada peta tahun 1740 kanal Sunter ini sudah eksis. LAN Pulo Gadung berada di titik strategis ke timur dan ke selatan. Menurut peta Dehan, LAN Pulo Gadung ini dimiliki oleh seorang pedagang VOC D. Browns. Dalam peta tahun 1780 tersebut, kanal Sunter masih eksis dari Pulo Gadung ke arah barat, menuju Batavia. Dalam peta tahun 1780 tampak teridentifikasi suatu area yang diduga kuat adalah pasar. Pasar Pulo Gadung ini diduga kuat dibangun oleh D.E. Browns. Beberapa dasawarsa sebelumnya, tahun 1735, Justinus Fink membangun pasar di lahan miliknya yang kemudian dikenal sebagai Pasar Vinke. Kini lebih dikenal Pasar Senen. Lahan ini dibeli oleh Justinus Vinke dari Cornelis Chastelain yang telah membuka lahan baru di Depok. Justinus Fink juga membangun pasar di Lendalsigt yang kemudian dikenal Pasar Tanah Abang. Pasar Vinke, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang buka hari Rabu, dan Pasar Pulo Gadung buka hari Jumat. Diduga 3 pasar terawal yang dibangun. Mengenai nama Pulo Gadung itu, Zainuddin HM menjelaskan dalam buku karyanya berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dahulu. Zainuddin menulis nama pulau berasal dari jenis ubi-ubian yang pada masa lampau banyak tumbuh di kawasan tersebut. Salah satunya adalah ubi gadung, jenis ubi yang rasanya sangat gurih jika direbus atau digoreng. Bentuknya menyerupai bangkoang, tetapi ukurannya jauh lebih besar dengan warna kulit kecoklatan. Mungkin karena daerah itu banyak ubi gadung, maka disebut Pulo Gadung. Pulo berasal dari kata pulau, yang artinya pulau yang banyak tumbuh ubi gadung. Di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur, terdapat beberapa peninggalan bersejarah dari masa kolonial yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Berikut beberapa di antaranya. 1. Masjid As-Salafiyah. Dulu, ketika Pangeran Sungerasa Jayawikarta memimpin peperangan melawan Belanda di wilayah yang sekarang disebut Jakarta, ia memiliki benteng pertahanan di kawasan Tiang Bendera, kota. Namun di tengah-tengah pertempuran, Pangeran Sungerasa dipanggil untuk kembali ke Kesultanan Banten. Akhirnya, anaknya, yaitu Pangeran Jayakarta yang menggantikannya di medan Perang Jakarta. Berbeda dengan ayahnya, Pangeran Jayakarta membangun benteng pertahanan di kawasan Mangga II. Suatu waktu, salah satu anak buahnya tertangkap oleh pihak VOC Belanda. Ia dipaksa memberitahu kelemahan pimpinannya, tidak kuat disiksa. Ia pun akhirnya membuka mulut. Belanda yang sudah mengantongi kelemahan-kelemahan Pangeran Jayakarta semakin merasa percaya diri. Mereka beberapa kali menyerang. Lalu pada 30 Mei 1619, VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen berhasil membobol benteng yang sebelumnya kokoh itu. Pangeran Jayakarta dan sisa prajuritnya terpukul mundur dan kabur ke arah timur. Tanpa kasihan, VOC membumi hanguskan Jayakarta, termasuk keraton dan masjid kesultanan yang berdiri megah di sekitar kawasan yang kini dikenal sebagai Hotel Omni Batavia. Dalam perjalanannya menyelamatkan diri, Pangeran Jayakarta melepas jubah dan serban yang selalu dikenakannya dan melemparkan ke dalam sebuah sumur di kawasan Mangga II. Tujuannya, mengelabui pasukan Belanda yang terus mengejarnya. Tipuan itu berhasil. Prajurit Belanda menemukan sumur itu. Mereka segera berpikir bahwa Pangeran Jayakarta bersembunyi di bawah sana. Mereka pun segera memberondongkan peluru ke perut sumur. Sejak itulah, Belanda merasa telah membunuh Pangeran Jayakarta. Padahal, Pangeran Jayakarta bersama pengikut-pengikutnya berhasil melarikan diri ke wilayah yang kini dikenal sebagai Jatinegara Kaum.
membuka daerah baru, dan pada 1620 mendirikan masjid yang kini dikenal dengan nama Masjid Jami As-Salafiyah. Waktu itu, masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan juga tempat menyusun strategi bagi Pangeran Jayakarta dan pasukannya. Pada 1640, Pangeran Jayakarta wafat dan dimakamkan di area masjid yang dibangunnya ini. Dua makam Pangeran Jayakarta. Pada saat Pangeran Jayakarta tiba, keadaan Jatinegara Kaum masih berbentuk hutan jati. Asal-usul nama tempat Jatinegara. 1 tahun berlalu, tepatnya tahun 1620, Pangeran Jayakarta kemudian membangun sebuah masjid. Masjid yang belum diberi nama tersebut tak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, juga untuk menyusun strategi melawan Belanda. Belanda terus mencari-cari keberadaan Pangeran Jayakarta. Pada tahun 1640, Pangeran Jayakarta wafat. Sebelumnya, ia telah berpesan kepada anak buahnya agar merahasiakan makamnya, hingga akhirnya tak satu pun yang tahu keberadaan makamnya. Makam Pangeran Ahmad Jaketra dan keluarganya yang terletak di sekitar Masjid Salafiyah baru diumumkan pada tahun 1956, bertepatan dengan peringatan ulang tahun Jakarta ke-429 atas Saran Wedana Matraman Singgih yang masih keturunan pangeran. Ini berarti pengungkapan makam itu berjarak 316 tahun setelah Ahmad Jaketra wafat, alias 3 abad lebih. Kampung Jatinegara Kaum dulunya hanya dihuni oleh keluarga Pangeran Ahmad Jaketra, Sultan Al-Nasar, dan pangeran-pangeran dari Kesultanan Banten. Karena dihuni oleh keluarga-keluarga tersebut dan anak keturunannya mereka, kemudian menyebut Jatinegara Kaum, yaitu kampung yang dihuni oleh keluarga tersebut. Menurut Suhendar, hingga saat ini, meskipun sudah banyak kaum pendatang, warga Jatinegara, kaum sebagian besar masih memakai bahasa Sunda Banten. Sementara itu, sumur tempat Pangeran Jayakarta membuang jubahnya hingga kini masih dijaga keberadaannya. Hal tersebut agar jejak-jejak keberadaan Pangeran Jayakarta tak pernah hilang. 3. Komplek Makam Pangeran Sanghyang. Pangeran Sanghyang adalah seorang tokoh Islam keturunan bangsawan Banten. Ia berjuang melawan Belanda bersama Pangeran Tubagus Badarudin dan tokoh-tokoh Banten lainnya. Jirat kubur Pangeran Sanghyang dibalut, kelambu berwarna putih, diapit payung susun 3 yang mengembang. Karpet terlihat bersih dan bunga sedap malam diletakkan di atas kubur. Pada dinding kanan terdapat tengara pemugaran makam bertanggal 17 Agustus 2002 yang dibiayai keluarga Kiai Hiji, Moh Ali Basyah, dan putra-putrinya. Di sebelah kanannya terdapat makam Ibu Sri Ratu Pembayu. Dan di kiri bawahnya ada 2 makam lagi. Paling kiri, di mana terdapat batang pohon mati, adalah makam Pangeran Tanzul Arifin. Di sebelahnya adalah makam Pangeran Nasib. Setiap makam terlihat sangat rapi, dilapis keramik bermutu dengan panjang kijing sekitar 2,25 meter. Pangeran Tanzul Arifin adalah putra Pangeran Sagri. Ia adalah cucu Sultan Ageng Tirtayasa, keturunan Syarif Hidayatullah. Pangeran Sageri datang ke Jatinegara Kaum pada tahun 1640 bersama saudaranya yang bernama Pangeran Sake untuk membantu perjuangan Pangeran Jayakarta yang membangun kekuatan di daerah ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa bantu support channel kami kitabahas.id dengan cara like, comment, dan subscribe. Apalagi yang mau kita bahas silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.